Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Royce Atika, Agent of Gold Manggung. Teman-teman bisa panggil saya Ika. Nah, kali ini saya akan bahas hitungan menabung di bank versus emas. Nah, sebelumnya apakah ini yang teman-teman rasain? Gaji teman-teman naik, tapi kebutuhan tidak pernah cukup. Aset berkurang dengan menabung di bank. Impian teman-teman yang sulit terwujud karena harga impian yang semakin mahal. Belum lagi teman-teman memiliki sifat yang konsumtif, boros, dan sulit untuk menabung. Dan teman-teman masih bingung merencanakan masa depan. Padahal masih banyak sekali impian-impian yang ingin kita capai. Ada yang ingin pergi haji, kumpul dengan keluarga, ingin punya hunian yang nyaman, ingin punya kendaraan yang bagus, yang nyaman, ingin punya biaya masih ingin punya biaya pendidikan yang cukup untuk anak-anaknya, pengen berkurban setiap tahunnya, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu kita harus punya solusi finansial. Apa sih solusi finansial itu? Nah, solusi finansial itu kita bagi-bagi nih. 60% untuk kebutuhan pokok, 10%-nya untuk tabungan dan investasi, 10%-nya lagi untuk lifestyle, 10%-nya lagi untuk infak, sedekah, zakat, 10%-nya lagi untuk dana darurat. Nah, sebelum kita bahas lanjut, teman-teman harus tahu nih, apa sih inflasi itu? Inflasi itu kenaikan barang dan jasa yang secara terus-menerus. Nah, sebenarnya nilai uang kita tetap tidak berkurang, tapi daya beli kita yang semakin menurun. Nah, menurut data statistik Bank Indonesia, inflasi terjadi sebesar 5-8% per tahunnya. Itu artinya harga barang dan jasa naik sebesar 5-8% per tahun, teman-teman. Jadi jika di rata-rata inflasi itu terjadi sebesar 6% per tahunnya. Nah, dari alokasi dan yang kita bagi itu 10% untuk tabungan itu, manakah yang paling menguntungkan? Manakah yang lebih menguntungkan dan aman dari inflasi? Apakah kita tabungkan uang di bank, atau kita depositkan, atau kita tabung dengan emas? Nah, kita lihat bagaimana pertumbuhan kalau kita tabungkan di bank. Nah, dari data tabungan di bank itu bunganya sekitar 0,1 sampai dengan 1% teman-teman per tahunnya. Itu pun bunganya riba. Belum lagi nanti ada biaya admin, pajak, dan lain-lain. Nah, kalau kita kasih contoh, kalau kita nabung 1 sampai dengan 50 juta, itu bunganya 0,90% per tahun, teman-teman. Nah, kalau kita nabung 500 juta sampai 1 miliar, itu bunganya 1,30% per tahunnya. Lah, kalau kita tabungkan uang kita 1 miliar, itu bunganya 2,00% per tahun. Nah, menabung uang di bank kenaikannya tetap masih di bawah inflasi, teman-teman. Itu artinya kalau kita menabung dengan metode konvensional, maka kita tidak menjadi tambah kaya, justru malah membuat kita menjadi miskin. Nah, yang kedua, bagaimana pertumbuhan kalau kita tabungkan uang kita di deposito? Nah, kita kasih contoh. Deposit itu pertumbuhannya berapa persen sih? Deposit itu pertumbuhannya 10% per tahun, teman-teman. Nah, kalau kita kasih contoh, 2007 kita punya uang 1 miliar, kita depositkan. Singkat cerita, 2012 ingin kita cairkan, uang yang 1 miliar tadi sudah menjadi 1,64 miliar. Artinya pertumbuhannya sudah menjadi 640 juta, teman-teman. Lah, kalau kita hitung dengan emas, kalau tadi tahun 2007 kita belikan emas, waktu itu harga emas sekitar 200.000, itu kita dapat 5 kilo, teman-teman. Lah, singkat cerita, 2012 ingin kita uangkan,
Nah, itu uang harga 2012 emas itu sudah 550.000 per gram, teman-teman. Lah kalau kita kurskan dengan uang itu sudah jadi 2,75 miliar, teman-teman. Kenaikannya 1 miliar lebih. Mantap kan? Nah, pertumbuhan emas murni itu kalau kita lihat datanya itu pertumbuhannya rata-rata 15 sampai 40% per tahun, teman-teman. Itu artinya kenaikannya di atas inflasi, teman-teman. Kesimpulannya berarti emas adalah tabungan yang terbaik. Kita kasih contoh, teman-teman. Biaya ongkos naik haji tahun 2005 itu sekitar 23.500.000, teman-teman. Waktu itu harga emas 135.000 per gram. Berarti kalau kita konversikan dengan emas, kita butuh 174 gram emas, teman-teman. Nah, kalau 2020 ini kita hitung ongkos naik haji 2020 ini sekitar 35 juta, teman-teman. Sedangkan harga tahun ini sekitar 1 juta. Nah, berarti kita butuh 35 gram, teman-teman. Kalau dilihat harga ongkos naik haji semakin tahun bertambah mahal, teman-teman. Tapi kalau kita konversikan dengan emas, maka menjadi semakin murah dan lebih mudah. Nah, kenaikan emas itu lebih tinggi dari inflasi, teman-teman. Dan emas itu bisa mempercepat pencapaian impian kita. Nah, apalagi EOA Gold ini memberikan solusi yang sangat menarik. Jadi kita bisa menabung emas mulai dari 0,1 gram, 0,2 gram, 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 5 gram, dan sebentar lagi insya Allah launching yang 10 gram. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman semua untuk menabung emas. Nah, dari sini simpanlah uang di bank secukupnya. Selebihnya untuk tabungan, kita alihkan tabungan menjadi emas. Maka kita akan menjadi lebih untung. Berikut sharing dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.